Teh atau kopi sudah berumur 2 tahun. Selamat datang di Teh atau Kopi. Biasanya orang kalau ngomong basa-basi bilangnya tidak terasa kalau sudah titik-titik-titik. Kali ini saya akan bilangnya terasa kalau teh atau kopi udah 2 tahun berjalan. Teh atau kopi jadi salah satu proyek yang sangat saya sukai. Kenapa? Karena dia bertahan. Dimana normalnya saya ngerjain sesuatu biasanya cuma beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, udah proyeknya saya tutup, udah selesai. Selalu menarik buat saya kalau punya proyek sampingan yang bisa berjalan dan ternyata bonusnya ada yang menikmati. Nah, saya mau refleksi sedikit, kurang lebih sudah 2 tahun teh atau kopi berjalan. Total podcastnya sendiri sekarang udah ada 19 episode. Sampai sebelum episode ini direkam, target saya yang sebelumnya bikin podcastnya 1 bulan 1 kali sayangnya nggak berhasil. Karena harusnya totalnya kalau 12 tahun sebelumnya harusnya udah 24, tapi ternyata baru 19. Adapun pendengarnya mungkin sekitar 2.000 sampai 4.000 pendengar per bulan. Atau 8.000 telinga mungkin kalau dikali 2 telinganya. Kalau perubahan besar sendiri mungkin yang saya lakukan beberapa bulan lalu yaitu saya memindahkan blognya Teh atau Kopi ke blog pribadi saya agar saya lebih mudah mengurusnya, karena hampir sama konten yang saya tulis di blog pribadi saya dan yang saya mau tulis di Teh atau Kopi, padahal tujuannya sama, yaitu saya mau membiasakan diri untuk menulis atau mau melatih skill menulis saya. Jadi kepikiran lah waktu itu ngapain saya mengurus 2 website yang berbeda, mending saya satuin semua jadi satu rumah, saya pindahkan semua ke blog pribadi dengan tujuan lebih mudah mengurusnya. Total tulisannya sendiri digabung dengan blog sebelumnya sudah ada 220 tulisan. Saya nggak pakai analitik kalau untuk websitenya, untuk tulisannya, jadi saya nggak bisa share berapa angka pembaca blognya. Tapi target untuk saya memperbanyak frekuensi menulis tahun ini berhasil, karena yang normalnya sebelumnya mungkin cuma 100, kali ini udah 100 plus dalam 1 tahun saya menulisnya. Meskipun kebiasaan menulis saya udah cukup hampir setiap hari, tapi nggak semuanya dipublish. Tapi dengan adanya blog itu sendiri sangat membantu saya untuk berpikir, belajar, dan menuangkan hasil-hasil belajar saya ke tulisan tadi. Nah, saya akan masuk ke bagian daging-dagingnya sedikit. Banyak yang nanya, gimana sih kok bisa Mas Ilman, Bang Ilman, kenapa bisa ngerjain banyak proyek sekaligus? Jawabannya simpel, karena saya suka apa yang saya kerjakan. Tidak ada uang yang saya dapat dari bikin teh atau kopi ini. Jadi uang sama sekali bukan faktor untuk ngerjainnya. Tapi dengan menulis dan bikin podcast, saya sendiri sangat membantu untuk saya dalam belajar, berpikir, dan super senang kalau tiba-tiba dapat DM, tiba-tiba dapat email kalau orang lain ikut terbantu lewat sini. Apapun karir yang teman-teman pilih, topik yang berusaha saya bahas di tulisan atau topik di podcastnya, normalnya secara umum bisa dikonsumsi oleh teman-teman semua. Saya tentunya mau terima kasih buat teman-teman yang udah selama ini membaca, mengkritik tulisannya, yang udah juga bantu nge-share podcast Teh atau Kopi ini, karena belum semua orang tahu apa itu podcast. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah bantu nge-share. Saya benar-benar berharap kontennya bisa bantu teman-teman memilih karir apa yang teman-teman mau dan terus belajar jadi lebih baik dan tentunya mau bantu orang lain. Nah, saya akan bagiin sedikit cerita berhubungan dengan proyek sampingan ini. Ada seorang perempuan namanya Jessica Hish. Dia seorang lettering artist atau dia yang suka nulis dengan gaya-gaya tulisannya, mungkin arah tipografi. Sebelum dia populer, dia membuat sebuah proyek di mana dia akan posting setiap hari karya yang dia buat di internet. Jadi dia nulis sesuatu, mendesain sesuatu, desainnya teman-teman ketik aja lettering artist, agak susah saya jelaskan di sini. Jadi setiap dia membuat sesuatu, dia posting di internet, dia bikin blog sendiri.
Dan proyeknya ini mendapatkan banyak perhatian. Dia mulai diundang ke seminar-seminar, dia diundang untuk sharing pengalaman dan kesempatan untuk bertemu klien-klien barunya. Tapi kita nggak akan bahas seputar proyek tadi. Yang akan kita bahas di sini ketika dia sudah lumayan populer, kliennya udah banyak, dan ditambah lagi dia sudah menjadi seorang ibu, tanpa sadar dia mulai fokus hanya untuk mencari uang. Pekerjaan yang sebelumnya dia lakukan hanya untuk mengusir kebosanannya, untuk menggali talentanya, untuk melatih skillnya, akhirnya berubah orientasinya memilih proyek mana yang membayarnya paling banyak. Tentu ini adalah hal positif, saya nggak bilang uang itu negatif, tapi ketika cuma uang yang jadi masalah, pasti ada ruang kosong di hati seorang seniman atau seorang artis seperti dia yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia refleksi kembali, dia pun ingat alasan dia merasa kerjaannya tersebut mulai bosan dan mulai mendapat tekanan karena dia tidak punya proyek sampingan. Proyek yang dia kerjakan dengan senang hati, tanpa hadiah uang. Karena itu dia mulai memblok satu hari di kalendernya di setiap minggunya untuk ngerjain seperti dulu lagi, ngerjain apapun skill yang dia mau latih, apapun yang dia suka, dengan sadar dia memberikan seperti waktu kerja di sana. Nah, saya mau mengajak teman-teman punya proyek sampingan di luar pekerjaannya sekarang, karena setiap dari kita pasti punya keinginan sesuatu untuk melatih skill, untuk berbagi sesuatu. Silahkan dimanfaatkan, jangan sampai teman-teman cuma fokus untuk mencari uang. Karena kalau memang uang yang menjadi satu-satunya standar, saya yakin gak akan ada berita orang kaya yang bunuh diri, orang populer yang bunuh diri. Kurang banyak apa sih uangnya mereka? Tapi ada sesuatu, ada ruang kosong di hati kita masing-masing yang hanya bisa kita isi ketika kita mengerjakan apa yang kita mau, dan bonusnya lagi bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Itu dia, selamat mencari pekerjaan sampingan kamu.